Patu. Coba lihat, sama kan dengan Mazmur 91 tadi? Sebab malaikat-malaikat Elohim akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau, Yesus, di segala jalanmu. Dijaga Yesus. Nggak mungkin Yesus itu mati dalam lindungan Elohim. Kok gimana? Itu Yesus kami. Pari, gimana Pari? Pari, silakan Pari. Ada. Siapa yang mau bantah? Teolog mana yang mau bantah itu? Itu Mari. Yesus kami. Pari, ayo Pari. Nggak bisa. Yesus kami itu nggak mati. Hebat kali Yesus kami, Pak Pendeta. Fandi ini dia lagi kesurupan, jadinya lagi kesurupan dia. Lagi halu kok Pari. Dibantah dong. Masa mau dibantah data Yesus? Halusinasi dia, jadi ngomongnya nggak jelas. Yesus kan bilang di dalam Lukas 24 nomor 44, semua harus tergenapi tentang aku dalam kitab Mazmur. Ya kita buka kitab Mazmur. Kalau nggak bisa bantah, panggil pendeta-pendeta yang lebih hebat dari yang ada di Komal ini. Biar aku ngomong sekali kau, sombong sekali kau. Aku ini pakai data loh, nggak ngomong congor aku. Ayo bantah Pari, aduh Pari, gimana? Nggak bisa mau dibantah gimana? Itu data fix, valid tentang Yesus dilindungin sama Elohim dia. Nggak mungkin dia mati. Kalau iman Kristen mengatakan Yesus mati, silakan imannya. Tapi kalau data, Yesus itu nggak bakalan diizinkan sama Elohim untuk mati. Bahkan kakinya pun dilarang untuk kena batu. Kakinya dijaga sama Elohim. Hebat kali Yesus kami. Hebat. Kok Pari diam saja Pari? Gimana Pari? Gimana Pari? Itu data. Mau bantah apa? Mau bantah pakai congor? Tidak mungkin. Data-datanya itu apa namanya nggak jelas. Yang bantah pasti dibantah kalau Kristen. Itu kan perkataan Yesus tuh tadi. Datanya memaksakan. Ada. Sebab harus tergenap. Mana perkataan Yesus kepada siapa di situ? Nomor 44. Coba bacakan ulang Pak Pendeta Daromes. Biar Pak Yesus itu kenapa? Banding ngawur aja cari ayat memaksakan konsepnya. Lukas 24 nomor 44. Hebat Yesus kami loh Pak Pendeta Ari. Apa? Lukas 24 itu tentang apa di situ? Coba kamu lihat di situ. Baca aja tentang apa Yesus bilang semua harus tergenapi tentang aku. Gimana sih? Aku yang genapnya tentang kematian penderitaannya, bukan. Mana ada kematian yang Yesus bilang itu dia itu orang yang dilindungi sama Elohim. Ada dilindungi sama Elohim, nggak ada. Kau nggak dilindungi sama Elohim. Lo gimana cerita? Pak Pendeta dibantah secara akademis dong, jangan pakai congor gimana sih? Mana ada, nggak ada ayatnya bicara seperti itu. Itu Lukas 24 nomor 44. Lukas 2 nomor 44. Saya baca Pari, saya baca kah? Dia belum baca. Coba dibaca Pak Lukas 2. Nah, itu dia belum baca dia. Makanya saya ajarin di sini pendeta-pendeta, naikkan lagi pendeta yang lain. Biar saya ajarin. Berapa? Lukas 24:44. Pendeta yang lebih pintar dong naikkan. Mana kalau dia? Kau ini karena sudah apa namanya? Sudah Saya belajar teologi Pak Ari, Pak Pendeta Ari. Mungkin ilmu saya lebih tinggi dari Anda karena saya belajar teologi. Sudah dirasuki sama si Suma jadi kayak gini kau. Saya belajar teologi Pak Pendeta. Allah. Jangan ke semua kau. Kau orang mau disesatkan dari semua kau nanti. Saya jadi penyesat. Saya 2 tahun belajar teologi loh. Mana ada sih? Jadi nggak bisa dibantah lagi nih ya, nggak bisa dibantah ya. Belum selesai kok, masih mau baca Pari kok. Pari baca Pari, saya baca Pari. Nah ini hari Udah selesai berarti aman. Tunggu. Hari Ibu, selamat malam Ibu Siti. Silakan Ibu. Selamat malam Pak Daromes. Ya silakan. Berapa Pak? Dia bilang Yesus mereka katanya. Pak Daromes siapa itu Pak Fandi? Pak Fandi siapa itu Pak Fandi? Muslim dia. Teman diskusi. Jangan memelintir Alkitab kayak begitu Pak. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada perbedaannya. Memang Yesus tidak mati secara roh, memang tidak mati. Itu pengajaran teologi dari mana Pak Fandi? Jasadnya pun nggak mati loh. Ini dilindungin sama Elohim dia gimana sih? Mazmur 91 kau bilang itu apa seperti itu? Untuk Yesus itu kan, Yesus kan bilang
Coba bacain ulang Pak Pendeta di dalam Lukas 20. Nggak usah baca, aku pun apal ayat 1 sampai 16. Pak Fandi jangan sombong rohani. Nomor 44. Coba Pak kepada Rob. Sekalipun Pak Fandi kau pintar, maaf ya, siapapun saudara mau belajar teologi ya mau sudah apa, pendeta sombong bukan hamba Tuhan kau. Dibesarin saya Kau Pak. tidak boleh begitu, menghargai. Dibesarin Pak Pendeta. Saya tunjukkan biar Kristen belajar di sini. Saya ajarin teman-teman Kristen. Izin dibesarkan dulu nih. Siapa yang belajar sama kau yang belajar sama kita. Firman Tuhan. Pak Fandi. Woi. Pak Fandi. Bukan diskusi, tapi jangan Nah, mikir-mikir. gitu dong ini ya. Jadi teman-teman perhatikan di dalam Lukas 24 nomor 44, ia berkata kepada mereka, ini Yesus ya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi. Kalau digenapi berarti ada nubuatan kan? Betul? Ini kita belajar teologi ya, makanya beli buku Bible Study biar pintar kalian. Semua yang ada tertulis. Pandi, Semua yang ada. Sabar dulu Pak Pendeta. Sabar dulu. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Pandi, saya bicara Pandi, Pandi. Jadi kepercayaan ini Yesus kalian ini, Yesusmu ini Pandi. Yesus kamu. Iya, Yesusku yang tidak mati, yang tidak dibunuh. Jadi ini tertulis di dalam, saya baca ya, Yesus ini aku bilang Yesusmu, ini dia bicara di sini. Yohanes 14 ayat 6. Saya baca ya. Ya, betul. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu Yesus kami. Aduh Tuhan Yesus. Bagaimana Ibu Siti? Silakan Ibu Siti. Kaget aku apalah yang Iya, Yesus kami itu jalan kebenaran, dia jalannya untuk menuju kepada Bapa, kepada Tuhannya Yesus, yaitu Bapa. Pak Fandi. Karena Yesus itu Pak hanya Fandi. diutus kepada Israel. Ya, gimana? Halo Pak Fandi. Oh, Pak Fandi, Pak Fandi seorang pendeta. Belajar teologi. Saya akademisi. Dia Muslim dia. Saya Muslim, alhamdulillah. Saya akademisi. Yesus kalau naik ke surga itu kalau tidak menjadi roh, bagaimana dia mau bisa naik ke surga? Kau bilang Tuhan Yesusmu yang mana? Kau menciptakan Tuhan Yesus yang mana? Jangan melintir-melintir Alkitab ya. Jangan melintir-melintir Alkitab. Kalau original teksnya itu nggak ada surga, tapi Uranon itu langit, Ibu. Itu. Oh, berarti dirimu ini apa pengajaran apa itu namanya saksi Yehova. Itu salah terjemahan Uranon itu. Saksi Yehova dirimu, saksi Kalau Yehova surga kau melintir-melintir. Paradiso. Yesus tidak mati, berarti Saksi kau Yehova tidak ada. pulang. Aduh, hati aku. Oke, saya lanjut itu ya, Ibu ya. Jadi di sini Yesus bilang semua harus tergenapi. Yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Udah tidak usah kau baca, aku juga punya Alkitab. Ya, sabar tapi dulu, Bu, Yesus sabar dulu. tidak mati. Aku kan jadi dosen di sini, ku ajarin pendeta-pendeta. Sabar dulu, Bu ya. Sombong sekali kau, sombong kau. Kau punya ilmu Gimana ini? Sombonganmu itu. Aku Nggak usah sabar kayak dulu. gitu. Gantian dulu biar aku selesaikan dulu, nanti ditanggapin. Merasa dirimu paling pintar. Jadi kalau misalkan harus digenapi, berarti ada nubuatan dong. Kan gitu. Makanya Yesus bilang ada nubuatannya tentang Yesus di dalam kitab Mazmur. Kita buka Mazmur. Kan begitu caranya belajar. Gimana sih? Nah, di dalam kitab Mazmur itu, Yesus dalam lindungan Elohim. Andi, Yesus kamu. gantung di kitab suci di Alkitab. Kamu Kaitan fakta jelas firman-Nya dalam lindungan Allah, dalam lindungan Elohim. Yang dalam lindungan Elohim itu kita umatnya. Jangan memelintir-melintir firman Tuhan. Jangan memelintir-melintir firman Jangan Tuhan. dibantah sama ibu dong. Jangan Katanya dibantah. banyak kau, hamba Tuhan palsu Ini kau. bukan Allah di sini tapi Elohim. Kalau Allah ini nama Tuhan umat Islam. Saya lawan kamu ya. Mau kebenaran kita baca. Saya nggak takut. Saya yang punya Bible bukan hanya kau. Kau jelas-jelas memelintir-melintir Ini itu firman Elohim, Tuhan. ini Allah, ini bukan nama Tuhan Kristen. Kamu bilang kamu Yesus kamu tidak mati. Bagaimana? Mati ini aku tunjukin ya. Aku tunjukin. Yesus kamu ada di Tiongkok. Aku tunjukin. Ini Yesus kamu kenapa tidak mati? Karena Yesus kami itu malah petaka tidak akan menimpa Yesus. Itu Dan maksudnya kamu ditujukan tidak kepada kita umatnya. Bego kau. Gimana kok marah-marah sih? Kalau kayak Iyalah. gini. Itu malah petaka tidak akan menimpaku itu. Nggak Firman kondusif Tuhan ini. itu di dalam Mazmur 91.
Mazmur 91 ayat perlindungan bagi semua umatnya, bukan buat Yesus. Terus Yesus Jangan melintir-melintir Alkitab dan jangan mengubah. berarti bohong dong. Ini tulisan merah loh. Ini Yesus yang ngomong. Berarti Yesus yang ini bohong, yang benar Kristen. Yesus bohong bilang ada nubuatan tentang dia di dalam kitab Mazmur. Nubuatannya bukan di Mazmur 91, Nabi-nabi palsu. Loh, mau Mazmur berapa? Semua kitab Mazmur itu Ada nubuatannya. Mazmur ada yang waktu Yesus, bukan Mazmur 91, bukan itu nubuatannya. Dibantahnya pakai congor, dibantahnya pakai data dong, jangan pakai longor. Bukan itu Mazmur 91 itu bukan dibantah? Mazmur Kamu melintir 91 bukan dari tadi berbicara aku tentang perhatiin Yesus. kamu membelok-belokkan firman Tuhan. Satu Merasa diri ngomong. kamu yang paling pintar, diri kamu yang paling menguasai diri. Kalaupun kau pintar, kau sombong. Kau bukan hamba Tuhan, kau sombong. Satu ngomong satu-satu. Aku jelasin dulu nanti Kau ditanggapi. menyuruh katanya pendeta-pendeta pintar suruh naik. Aku sudah naik, tapi aku bukan pendeta dan aku bukan orang pintar, tapi aku tahu kebenaran. Kau tahu? Udah, boleh aku selesaikan? Tidak boleh. Jangan kasih kesempatan Dalam itu. kitab- Fan diturunin itu Pak Daromes. Turunin aja penyesat itu Pak Daromes. Loh, kok ini kebenaran mau ditunjuk loh. Ya, Kebenaran mau ditunjuk. Bu Siti, dia ini Muslim, dia orang Muslim dia. Ya, Iya, kebenaran yang mau ditunjukin. Turunin aja, jangan menyesatkan banyak orang. Ibu Siti aja yang turun. Aku mau belajar ini. Aku mau ngajarin Pak Pendeta Loh, Ari juga. tadi bilangnya katanya mau ngajarin pendeta-pendeta suruh naik yang Ya, hebat. sama-sama belajar kan, saling Kamu belajar. kamu mengundang katanya semua orang Selesaikan dulu Pak Pendeta, izin disuruh diam dulu Ibu Siti. Jadi ada nubuatan tentang Yesus itu dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Makanya kalau saya buka kitab Mazmur 91 jangan marah-marah. Ini nubuatan tentang Yesus ini. Bahwa Yesus itu orang dalam lindungan Elohim. Yesus yang kami percaya, Sabar dulu. Yesus kami percaya, bukan Yesusmu. Ini Yesus kami yang nggak mati. Ini tadi saya bacain sama Pendeta Daromes. Jadi sebab malaikat-malaikat Elohim itu akan diperintahkan kepada Yesus untuk menjaga Yesus di segala jalan Yesus. Itulah Yesus kami dilindungi sama Elohim. Kalau kita klik ini Pak Pendeta yang bintang, itu dia muncul di dalam Matius 4 nomor 6 nih. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini nubuatan, ini sudah tergenapi nubuatannya itu di dalam Mazmur 91, 10, 11, 12. Makanya Yesus kami itu nggak mati. Yesus Karena dia dijaga supaya tidak terantuk kepada batu. Elohim Stres. bahasa Elohim dari Arab tak, Ces? Elohim Ibrani, gimana sih? Itu kitabnya Nabi Musa Elohim. Kamu kan dari Arab. Elohim. Iya, Tuhan Arab, bukan Elohim. Kali Kitabnya kan Elohim, tulisannya kan bukan Elohim ini makanya saya bilang dalam lindungan Elohim, karena di kitab Mazmur Perjanjian Lama kan Tuhannya Elohim. Zama Israel Adonai Elohim. Ulangan 6 nomor 4. Gimana sih? Ulangan 6 nomor 4, Adonai Elohino Adonai Echad. Zama Israel Adonai Elohino Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Bukan Tuhan kita tiga jadi satu. Enggak kayak gitu, itu konsep pagan itu. Saya lanjutkan ya. Kan sudah jelas Pak Daromes. Turunin aja dia itu Gimana sih? Ini mau belajar ini, Ibu. Turunin aja itu, turunin aja itu. Bincang semua kayak gini. Turunin aja itu, turunin. Ini Kita jangan berbicara kayak gitu, dah. Tritunggal itu bukan berarti tiga, Tritunggal itu Ibu Siti aja dibawa, Ibu Siti. pribadi. Ibu Siti aja dulu dibawa. Nanti saya dengan Pendeta Ari sama-sama belajar, saya dengan beliau. Biar kita tahu Yesus kami ini nggak mati karena dijaga sama malaikat Elohim. Gimana sih? Ya Yesus kamu nggak mati. Andi, Menjaga engkau di segala jalan. Andi, ini kau Ya, percaya, silakan. kau percaya di ayat baca ayatnya, Yohanes 3:16 ya. Berarti kau percaya ini kan? Kau percaya ya? Nah, Ya, ya. Ya, kalau kau percaya ini berarti kau masuk surga kau itu. Ya, saya percaya. Yohanes 3:13. Yohanes 3:13. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana itu?
Setuju Pak Pendeta, setuju. Yesus itu kan diutus untuk bangsa Israel. Matius 15:24 kata Yesus, "Aku ini pada Romes hanya diutus untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Amerika, untuk Indonesia. Enggak ada urusan kalian itu orang-orang Indonesia. Yesus hanya Ada untuk yang di Israel." Matius 28 ayat 19. Pergilah jadikan semua bangsa segala murid bangsa. Ah, itu Yesus palsu. Itu Yesus palsu Pak Pendeta. Yesus kami itu. Yesus Iya, kami. itu Yesus palsu. Yesusnya Kristen itu yang sampaikanlah Injil ke seluruh makhluk. Itu Yesus palsunya Kristen. Kalau Yesus kami hanya diutus untuk Bani Israel, Yesus asli. Gitu Pak Pendeta. Kenapa kalian benci orang Yahudi? Enggak dibenci, siapa bilang orang kami benci orang Yahudi? Enggak ada. Benar aja, Des. Ada Pak Pendeta. Jadi begini saya jelaskan sedikit ya. Soal Matius 15:24. Ini aku tunjukin aja datanya biar belajar teman-teman pendeta di sini. Jadi Yesus ini mengaku dengan mulutnya sendiri. Ini tulisan merah nih. Ini Yesus asli yang ngomong. Jawab Yesus, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan untuk Bani Amerika." Bukan untuk Bani Amerika, bukan untuk Bani Asia, bukan untuk bani-bani yang lain, cuman untuk Israel Yesus itu diutus. Pak Pendeta Daromes bukan orang Israel, orang Indonesia kan? Apa urusannya dengan Yesus? Sekarip apa Pandi sekarip pajak ke Pandi. Saya ini mengajarkan yang benar supaya jangan tersesat. Aku diutus Bani Israel aja. Pandi, kau sudah dibaptis kah? Kau dibaptis? Enggak, Pak Pendeta ini, Pak Pendeta ini, misalkan Pak Pendeta, coba. Pandi, kau kira pelanggaran ini oleh Pandi Ahmad deh. Kau tandai Pandi Ahmad yang boleh tandai karena perilaku dan ujaran kebencian, mati kau. Saya suruh dulu hapus Pandi Ahmad. Ya udah, nanti sambil belajar lagi ya teman-teman pendeta yang di atas komal ini ya. Oh, turun dulu, Ces. Kau kira ada pelanggaran. Iya, udah. Biar pintar belajar lagi teman-teman pendeta di atas ini ya. Saya cuma sampaikan bahwa Yesus itu bukan untuk orang lain. Siap. Turun dulu kau. Ya, ingat Mazmur 91 ya Pak Pendeta ya. Ingat Ya, Mazmur kau kira 91. begitu nanti kau kira Ben. Ya, itu untuk Yesus itu. Jadi Yesus itu dilindungin sama Elohim. Gak mungkin dia mati. Gitu. Itu Yesus kami. Gitu Pak Pendeta. Ya udah, nanti belajar lagi ya Pak Pendeta Aris sama Pendeta Daromes. Saya izin tuh. Kacau sekali. SPPS ya. Kau bertanggung jawab. Penontonnya banyak itu, penontonmu banyak Pak Pendeta. Karena dia PL baru. Kena PL dia. Penontonnya banyak itu 440. Ada gig percuma. Yo, bikin komal, suruh ngapain? Give paus, alis hilang satu gitu. DC ini Pari, orangnya toleransinya bagus. Lakum dinikungnya dia jalankan bagus. Kalau Pak Adi Ahmad ini mabuk sekali, mabuk dia sama dengan Suma. Itu Bu Siti orang mana? Saya juga barangkali saya ingin tanya dulu supaya kita ada sedikit persamaan dalam diskusi ini. Bagaimana pandangan dari teman-teman yang juga saya lihat ini adalah ahli mengenai perjanjian lama dari orang Kristen. Kira-kira pandangan dari teman-teman Muslim seperti apa? Karena saya lihat juga ini kalau masalah ayat-ayat lebih hafal lah, kira-kira begitu. Siapa yang mau Bapak dengarkan? Saya mau Bang Ardiansa dulu. Silakan Bang Ardiansa. Apa ini? Ya, baru Apa saya. ini? Pandangan lama. kita terkait perjanjian lama. Perjanjian lama. Nah, ya kalau saya, nah Bang Ardiansa dulu aja, habis itu baru aku Ya, tentang perjanjian silakan lama. Uni dulu deh. Aku punya Nanti poin. aku. Oke. Uni dulu, silakan. Nah gini Pak, Ladies Bapak first. tahu perjanjian lama itu, perjanjian lama itu dibuat sama orang Yahudi. Bapak tahu kan gitu? Iya, saya tahu ya, betul. Nah, Bapak tahu nggak orang Yahudi itu terbagi beberapa sekte sesat, ada yang namanya Saduki dan Farisi. Bapak tahu itu? Iya, saya juga tahu. Dan Bapak tahu nggak kalau Yesus itu ketika di dunia sibuk meluruskan ajaran-ajaran sesat itu? Iya, Dan Bapak tahu kalau Yesus mengatakan mereka ular beludak? tahu. Nah, memang begini. Dan Bapak tahu? boleh Ya, saya enggak, kita tambahkan? konfirmasi dulu. Iya, Kan iya. enggak, kan saya yang ditanya pandangan saya Iya. terhadap perjanjian lama. Biar kita menyamakan nih. Menyamakan, Dan Bapak ya, tahu betul. tidak kalau Yesus mengatakan apa terkait orang Yahudi?
bahwa mereka bukan hanya ular beludak, tapi pembunuh para nabi dan mereka tidak mungkin diselamatkan. Kenapa? Mereka memenuhi nubuatan Yesaya. Apa itu? Mereka tidak ditakdirkan untuk sembuh. Nah, makanya sampai sekarang mereka tidak terima Yesus sebagai Mesias. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak mendapatkan informasi dari ular beludak, orang sesat, dan Bapak percaya nggak bahwa apa yang mereka tuliskan itu semua adalah kebenaran? Bapak dapat informasi dari orang sesat loh, dari ular beludak, si tegar tengkuk, penista Yesus, pengkhianat, penyembah Baal, penyembah Molok, bertahun-tahun ingkar. Dan Bapak dapat informasi tentang kitab dari Tuhan, tentang Tuhan dari mereka. Dan Bapak percaya semua yang mereka tuliskan, bahwa di kitab mereka Yehuda meniduri menantunya tidak dibunuh Tuhan, Daud mengambil bini orang tidak dibunuh Tuhan. Kenapa? Karena Israel, Pak, kecenderungan membanggakan kaum. Tapi giliran suku Amalek, bunuh turun-temurun. Nah, Bapak percaya nggak itu semua narasi dalam kitab Bapak itu? Uza cuman megang tabut Tuhan, dibunuh Tuhan. Onan tidak mau menghamili kakaknya, dibunuh Tuhan. Yehuda menghamili menantunya, tidak dibunuh Tuhan. Malah diberkati Tuhan, kata kalian. Pertanyaan saya, ketika Bapak dapat informasi dari orang tegar tengkuk, ular beludak, Bapak percaya nggak informasi yang mereka kasih? Orang yang menuduh Yesus anak Aram loh, Pak. Barangkali ya, kalau kita bicara tentang kitab, ini mungkin saya kasih sedikit pandangan saya secara pribadi, sama dengan yang tadi juga teman-teman muslim sampaikan. Wah, ini saya kali sering kali disebut dengan oten. Nah, ini oten yang sopan. Nah, barangkali kalau kita mungkin bicara Yahudi yang ini, kita tidak bisa bicara secara keseluruhan, tetapi barangkali tidak semua ya, saya harus juga katakan bahwa itu mungkin hanya oknum atau sekelompok orang, kira-kira begitu yang Pak Daniel. Oke, saya terima. secara ini kita harus ya, itu kalau Kita terima aja statementnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak membedakan mana yang sesat, mana yang jujur, mana yang enggak? Gimana cara metodenya itu? Nah, itu yang saya mungkin hanya mengulang dari Lanjut, yang Bang Ardiansah. Enggak, di bawah aku baca geli loh nih, tahu nggak? Pak Daniel turun, Pak Daniel tetap kokoh imannya ya, Pak Daniel turun Pak, sekarang Pak kokoh ya dalam Kristus gitu. aku ya Allah, ini apalah ini orang. Cuman begini kalau dari saya Pak Daniel, kalau dari saya Pak Daniel, Bapak tahu nggak? Uniriva kan tahu nggak? Saya ikut Uniriva sekarang. Bapak tahu nggak bahwasanya kitab Taurat itu bukan untuk Bapak? Nah, kalau ini baru, saya senang kalau kalian baru. Saya, ya, ini baru ini. Saya juga Baru tahu? Iya. Ya salam. Bapak mau tahu ayatnya di mana? Iya, bisa juga bisa. Silakan bacakan Ulangan 33 nomor 4, Pak. Coba mana? Perjanjian lamanya Bapak itu perjanjian barunya orang Yahudi itu, Pak. Ulangan 33 nomor 4. Silakan. Baca, Pak. Semoga aku nggak salah kutip ya. Cek dong. Ya, teman-teman, tap-tap layar. Masya Allah, tembus 1M, luar biasa. Teman-teman jangan lupa, saya minta tolong di follow akun saya, di follow akun Bang Kata Bible. Di atas itu ada love orange. Love orange-nya diklik, klik gitu. Love orange di atas itu diklik. Di sini ada Bang Kata Bible, di sini ada Uniriva, di sini ada saya, dan di sini ada saya juga. Silakan di follow kami untuk mengikuti live kami selanjutnya di malam-malam berikutnya, begitu ya teman-teman ya. Bagi yang berkenan silahkan. Bagi yang nggak berkenan, yang nggak ada masalah, kami nggak ada maksa. Tetapi saran saya adalah silahkan follow saya, mau nggak mau follow saya ya. Saya nggak maksa kok. Saya nggak maksa, tenang aja. Enggak lah, ngapain maksa, nggak bagus gitu kan. Tapi ya di follow ya, jangan lupa. Silakan Bang Daniel, Ulangan 33 nomor 4. Oke, tunggu. Silakan. Izin saya istirahat dulu. Ini nggak mau, nggak jam segini nggak boleh. Nggak boleh. Baru jam berapa nih? Nggak boleh. Dimarahin bos nanti. Bos apa, mana ada? Udah, aku harus istirahat. Nanti aku sakit. Akunku Parkun. Iqbal minta follow dong sama teman-teman. Iya. Oke, Banyak siap, nih penontonnya. Nanti kalau misalnya ada yang mau gantiin, turunin aja ya. Aku mau istirahat. Aman kau nih, aman. Ya. Oke, Uni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Istirahat. Oke, silakan Pak Daniel. Silakan Pak Daniel.
tenggelam. Pak, jangan lagi baca ayat paling itu. Nggak ada Bible Pak tempat Bapak. nggak ada Bible. Di sini mati lampu, saya hanya pakai HP saja. Oh, nggak iya. apa-apa. Silakan baca dulu. Silakan Pak, silakan. Baca, Bapak pahamin ayatnya, baru Bapak sampaikan ke kita nanti. Allahu Akbar, Allah. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Malam hari ini luar biasa loh. Terima kasih loh support teman-teman semua luar biasa. Waduh. Allahu Akbar. Yuk Pak Daniel, bisa yuk Pak Daniel. Iya, selesai baca itu. Ya, silakan. Silakan. Hafal nggak Pak? Musa telah memerintahkan kita. Cep. Ya, silakan. Musa. Yes. Apa lagi baca dia? Tuh, nggak kelihatan, nggak dengeran Pak. Nggak kedengeran Pak. Bahar dibacain aja kali. Iya. Bahar dibacain Ini aja. saya turun ya Bapak. Semoga Bapak merenungkan apa yang kita bicarakan. Semoga Bapak Katanya di mendapatkan sini hidayah dari orang Allah. turun gitu. Nggak mau ngantuk. Terus Parkun lah. semoga Parkun aja. jangan Parkun aja tinggal ini. Nanti ada yang mau naik mau ganti ya apologi. Nggak ada, aman. Nggak ada, tenang aja. Kalau ada mau Ya naik udah, ini saya parkun turunkan. Ini saya turunkan, Ya udah, santai aja. Oh, parkun. akun saya dulu Iya, sih. iya, iya. Santai aja. Biar Oten takut lah. Silakan Pak. Iya. Ya. Apanya? Yang iya. Pak, dengerin saya di sini aja lah Pak. Oh iya. Ya, dibacain aja sama Bang Ardian. Musa dibantu. telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Saya ulangi lagi. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Pertanyaan saya, Pak. Iya. Jemaah Yakub itu ada berapa suku, Pak? 12 kalau nggak salah ingat itu. That's right, 12 suku. Bang, jangan Gak bisa apa-apa. gitu aja tadi. Abang biar Oke. gede. Iya, abang biar gede dong. Masa saya doang yang gede nggak enak, aku sungkan lah. Wah, Bang Ardi nggak apa-apa tuh. Oke ya. Suatu milik bagi jemaah Yakub. Ada berapa suku, Pak? Jemaah Yakub? 12 suku. 12 suku. Pertanyaan saya simpel, Pak. Orang Kristen Indonesia ini termasuk suku yang mana, Pak? Dari ke-12 suku itu? Kalau bicara suku secara biologis ya pasti tidak, tentunya tidak. Suku emang ada yang suku bukan biologis gimana sih? Ya maksudnya, karena kan seringkali kan Suku apa? Suku rohani maksud Bapak? Suku rohani lagi, aduh. Pasti suku rohani nih ya kan? Habis kita. Nah, itu ya biasa kan kalau Itu doktrin, Pak. Doktrin, Lepaskan Pak. Nggak ada doktrin, istilah Pak. suku rohani itu. Yahudi rohani itu nggak ada itu, Pak. Nggak ada, Pak. Itu doktrin untuk Nggak ada. menghindar dari ini, gitu aja sih sebenarnya. Betul. Nggak ada suku-suku Itu, rohanian Pak. itu. Nggak ada suku-sukuan, Pak. Suku-suku rohani nggak ada. Simpel kata begini, Pak. Hukum Taurat, termasuk kitab Taurat yang diimani oleh orang Yahudi, itu bukan kitabnya Bapak. Bapak nggak berhak. Loh, Tuh. kemana? Oh, hilang. Wah, ini pasti di-report ini. Ini di-report ini gara-gara sama orang oten-oten di bawah ini. Pasti kalian ini dilipet Ten ini. nggak boleh kau kayak gitu. Waduh. Waduh, enggak kabur ini, pasti di-report Orang ini. belajar kok malah kalian kayak gitu itu loh. Kenapa sih takut? Kalau Kristen benar nggak usah takut lah. Kok takut kehilangan satu jemaat itu loh? Apa sih? Apa? Ten-ten ini cangkrik, Jangkrik memang. cangkrik. Santai Nggak usah dulu, Ten. takut lah, Ten. Kami loh santai ngerokok di atas, bro. Rokok aman, bro. Rokok aman, tenang. Kawan-kawan, makasih sudah mengingatkan, tapi insya Allah aman rokok. Tenang. Ini cuma peringatan bentar 5-10 menit hilang. Iya, aman teman-teman. Allah, cangkrik. Aku lagi itu, Ten. Ngopo Ini siapa lo ini? Ten iki? Enggak play kok. Play Iwan. Play kok. Siapa ini?
Erfudens. Erfudens, selamat malam. Malam. Ya, Kristen Pak. Kristen. Bisa buka kamera Pak Erfudens? Gak usah lah. Gak apa-apa lah Pak, santai aja kok. Keselamatan Iya, Bapak kita jamin, kita pasti jamin keselamatan Bapak. Mantap, insyaallah. Iya. Santai aja, kita diskusi ringan, diskusi ngobrol-ngobrol ala warkop gitu ya, ala warung kopi, santai. Sambil sandaran kita, Pak. Ngomongnya sambil sandaran gini. Ngeteh, kalau Santai ngeteh aja. saya tinggal sedikit ya. Oh, mantap. Silakan Pak, evidence dibuka camnya dulu. Buka Atau kamera. mau dibantuin? Ya, saya Mau buka. bantuin?